Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang di channel Beranda Inspirasi. Di channel kali ini, Beranda Inspirasi akan menceritakan tentang Dajjal laknatullah. Akhir zaman menjadi satu hal yang pasti terjadi dan patut diimani oleh umat muslim seluruh dunia, termasuk tanda dan apa yang akan terjadi dalam proses menuju penghujung waktu dunia atau kiamat. Namun hal yang paling mengerikan mendekati akhir zaman adalah fitnah Dajjal laknatullah, makhluk yang akan menyebabkan kehancuran di bumi ini. Akan mendatangi semua manusia kecuali dua kota yang tidak bisa ia masuki, yaitu Madinah dan Mekah. Artinya semua penjuru negeri akan didatangi oleh Dajjal laknatullah untuk mengajak semua manusia menjadi pengikutnya. Diriwayatkan oleh An-Nawas Ibnu Sam'an, dia yang hidup dan melihatnya Dajjal harus membacakan di depannya ayat-ayat pembukaan soal Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan juga oleh Abu Umamah Al-Bahili, barang siapa memasuki neraka Dajjal, mintalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan bacakan ayat pembukaan surah Al-Kahfi, dan hal ini akan mendinginkan dan menamaikannya seperti api menjadi dingin terhadap Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Satu alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang-orang beriman untuk membaca 10 ayat surah Al-Kahfi saat Dajjal mencoba membujuk rayu adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai akhir zaman, seperti berbagai hal yang dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti agama yang menimbulkan berbagai kejahatan atas kemanusiaan yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al-Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum muslimin dan muslimat. Anjuran Rasulullah SAW untuk menghafalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini, seperti kita akan lihat di seluruh ayat Al-Kahfi. Sebelumnya Dajjal laknatullah pernah meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan dikabulkan Allah permintaan itu di akhir zaman. Berikut doanya: Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia ini, menyuburkan tanaman, dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu, ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Karena Dajjal adalah fitnah terbesar akhir zaman. Karena itu ketika Dajjal muncul, nasib umat manusia akan memilukan. Nauzubillah summa nauzubillah min jalik. Dajjal laknatullah bukan hanya sebagai tanda datangnya akhir zaman. Dajjal juga akan memfitnah, membuat akidah terbolak-balik lewat fitnahnya yang sangat kejam. Maka itulah sesungguhnya bencana terbesar umat manusia. Kita bisa lihat saat ini umat Islam sudah terpecah belah ke beberapa golongan, dan masing-masing golongan menganggap bahwa golongan mereka yang paling benar. Sampai-sampai saat ini banyak sekali peperangan antar umat Islam. Mungkin mereka sudah melupakan sabda Rasulullah SAW bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara, dan setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang beriman itu harus bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sepanjang riwayatnya sahih merupakan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tipu daya Dajjal laknatullah adalah sebagai berikut: dapat menghidupkan orang yang sudah ia bunuh. Rasulullah SAW berkata,
Keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Budaya yang kedua Dajjal, surga dan neraka bersamanya. Dari Hujaifah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Pikiran tertangkap oleh Dajjal, maka pilihlah neraka yang ditujukan Dajjal. Sambil membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Semoga Allah melindungi kita semua. Tipu daya Dajjal yang ketiga, memerintahkan langit menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwanya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim nomor 29037. Tipu daya yang dahsyat itu, maka para umat-umat yang imannya lemah dan munafik tertipu oleh Dajjal dan menyembah Dajjal. Tuhan Dajjal, hidup Tuhan Dajjal. Semakin hari semakin ramai pengikut Dajjal. Inilah tipu Dajjal yang keempat. Harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah pembendaharaannya, mengikuti Dajjal seperti kelompok lebah. Hadis riwayat Muslim nomor 29037. Dajjal yang kelima, menggergaji seseorang lalu membangkitkannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami sebuah hadis yang panjang tentang Dajjal. Dan suatu hari di antara apa yang beliau sampaikan adalah, Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah dan Mekah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku? Para pengikutnya pun berkata, tidak. Lalu Dajjal membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu. Rasulullah pernah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Tipu daya Dajjal yang keenam, bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bersama Dajjal ada surga dan nerakanya, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka dan nerakanya Dajjal adalah surga. Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Am radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sungguh adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapati hendaklah memilih air yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Begitulah kisah seputar Dajjal. Semoga setelah mendengar kisah ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel Beranda Inspirasi dengan klik like, subscribe, dan share.